Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senangnya sore hari ini Bunda Dani dan tentunya aku Bonbon. Iya, tentunya dengan Bonbon bisa menjumpai kembali teman-teman semua pecinta radio Suara Gersik yang ada di rumah. Masya Allah, bagaimana semuanya? Semoga keadaan teman-teman semua. Ya Bunda enggak? Oh iya Bunda, ya Bunda juga disebut ya. Pak Liknya juga. Oh Pak Lik, Bule, Simba. Masya Allah semuanya. Semua pecinta radio Suara Gersik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Senang sekali kalau misalnya dalam keadaan sehat, sore-sore menghabiskan waktu mantengin YouTube-nya Suara Gersik. Tentunya, Masya Allah, sore hari ini Bunda Dani mau ngasih kisah teman-teman. Masya Allah, tentunya ngasih kisah ya, Masya Allah. Bersama juga dengan aku, iya dengan Bonbon. Kenapa Anda? Ada yang lain ya teman-teman dengan Bonbon. Iyalah. Ayo, ada yang tahu apa? Bajuku lah. Oh bajunya. Bajunya baru. Baru. Masya Allah. Emang keren banget ini. Iya aku gitu loh keren. Baju hari raya. Masya Allah. Bonbon ternyata ikut hari raya ya. Iyalah. Alhamdulillah. Baju baru. Alhamdulillah. Tuh dipakai di hari raya. Masya Allah. Jadi kalau hari raya harus pakai baju baru? Enggak juga sih. Tapi Bonbon kok bajunya baru? Iya, sajane teman-teman ada sesuatu. Ada sesuatu maksudnya? Iya, sajane soalnya bajuku itu dicuci gak kering kena hujan. Jadi bukan karena hari raya harus pakai baju baru. Enggak. Oh, Masya Allah. Hari raya itu nggak harus pakai baju baru. Oh, nggak harus pakai baju baru. Tapi semangatnya tetap baru. Oh, semangatnya tetap baru. Semangat untuk apa? Semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, semangat menebar kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Dalam banget ini ya. Dalam bukan begitu maksudnya, kata-katanya itu mengandung arti yang sangat bagus. Iya aku loh gitu. Aku loh gitu, Masya Allah. Baik teman-teman yang ada di rumah, ayah bunda, abang kakak, walik bule, iya walik bule, iya walik bule, iya walik bule, Masya Allah iya. Simba ya semuanya dalam keadaan sehat. Apakah sudah mengucapkan syukur kepada Allah hari ini? Apakah sudah memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya sudah dah. Karena teman-temannya ada di rumah itu anak-anak solih dan solihah. Iya, Masya Allah. Kalau begitu izinkan Bunda Dani mau memanjatkan puja dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling utama dan yang pertama itu harusnya mengucap syukur kepada Allah ya. Iya Kak, ngobrol dulu. Ngobrol dulu gara-gara bajunya Bonbon baru. Iya, tambah ganteng ya Anda. Masya Allah tambah ganteng. Iya ya Allah. Baik, alhamdulillahi wa'anda, sadaqa wa'anda, wa nasara 'abda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu huda amma ba'. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini dengan rahman rahimnya kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa ya. Nikmat sehat juga nikmat yang luar biasa. Semuanya nikmat dari Allah tuh nikmat yang luar biasa ya. Masya Allah. Karena itu patutlah senantiasa kita tidak pernah lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita, kekasih kita, idola kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Masya Allah, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah, di sore yang membahagiakan ini semoga rahmat Allah senantiasa turun pada kita semua ya. Sore-sore mendengarkan kisah dari Bunda Dani dan juga Bonbon. Sajanya aku gak berkisah, aku juga mendengarkan kok teman-teman. Masya Allah mendengarkannya. Baik teman-teman, hari ini Masya Allah kita berjumpa dengan Bunda Dani. Iya dan aku, iya dengan Bonbon. Kali pertama setelah kita berpuasa Ramadan.
izinkan Bunda Dani ya Allah masih di bulan Syawal ini menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bunda mohon maaf kalau banyak salahnya, banyak khilafnya, tolong dimaafkan ya, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dimaafkan segala kesalahan kekhilafan Bunda, baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang di awal-awal maupun yang di akhir ya, tolong dimaafkan. Mumpung ini masih bulan Syawal ya. Iya, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Maaf lahir dan batin ya Nda. Oh iya, Masya Allah, sama-sama ya Bun ya. Iya, Masya Allah. Di bulan Syawal ini tentunya adalah bulan yang istimewa ya, kita bersilaturahim gitu ya kepada saudara-saudara semua, apalagi saudara-saudara yang ada di desa. Senang sekali kita ada event mudik di bulan Syawal ini. Pulang ke desa, iya, ketemu dengan saudara-saudara yang di desa. Iya, Masya Allah, senang sekali ya. Adalah saat yang sangat bagus untuk menyambung silaturahim, dan juga saat yang bagus bertemu dengan saudara-saudara, saling memaafkan atas semua kesalahan dan dosa, sehingga Masya Allah leburlah kesalahan di antara kita manusia ya, Masya Allah. Karena kalau kesalahan kepada Allah kita cukup istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, tapi kalau kesalahan kepada manusia, selain kita beristighfar kepada Allah, mohon ampunan Allah, kita juga meminta maaf kepada manusia sendiri. Oh, jadi belum minallah, belum minannas ya Nda. Masya Allah, dalam banget tadi Bun hari ini ya. Iya gitulah, aku habis puasa tambah pinter. Masya Allah, betul ya teman-teman. Semoga setelah puasa Ramadan semakin meningkatkan iman kita. Masya Allah. Baik teman-teman, siap? Masya Allah. Are you ready untuk mendengarkan kisah? Yes, I am ready. Masya Allah. Coba tepuk satu. Aku gak iso Nda, tanganku keple. Masya Allah ya. Iya, sudah siap ya teman-teman ya. Masya Allah. Baik, sore hari ini Bunda akan membawakan sebuah kisah yang terjadi pada saat ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah. Oh, Khalifah Umar itu termasuk Khulafaur Rasyidin ya Nda? Khulafaur Rasyidin. Iya, 4 sahabat Nabi. Iya, ada 4 sahabat. Aku lupa. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama tadi siapa? Betul sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat betul Ali bin Abi Thalib. Nah, Bunda ingin bercerita tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ceritanya tentang seorang pemuda yang menepati janji. Kira-kira menepati janji apa ya? Menepati janji mentraktir Khalifah Umar bin Khattab. Masa khalifah ditraktir? Loh ya nggak apa-apa lah. Menepati janji mentraktir. Atau menepati janji itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Kira-kira apa ya teman-teman ya? Menepati janji. Seorang pemuda yang menepati janji. Janji apa kira-kira terhadap siapa juga ya? Wah, ingin tahu kisahnya. Ya, mestilah Bunda lah gitu, membuat aku jadi kepo. Teman-teman di rumah juga kepo. Ya tentunya semakin itu ya penasaran ya teman-teman, kira-kira kisahnya bagaimana ya Nda? Bagaimana ya kisahnya? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya tentu mau tahu banget. Sampai seperti ini ya. Kalau begitu saksikan kisahnya setelah ada iklannya mau lewat teman-teman. Oh iya, ada iklannya mau lewat teman-teman. Setelah yang satu ini.
Masya Allah teman-teman, ternyata masih tetap ya menunggu kita setelah iklan-iklan yang lewat tadi. Iyalah, kan tentunya teman-teman ingin dengar kisah dari Bunda. Iya, Masya Allah, kisahnya tentang seorang pemuda yang menepati janji ya, yang menepati janji dah. Ya, menepati janji. Sampai ngomongnya belepotan Bunda ya. Baik. Di saat Khalifah Umar sedang duduk santai bersama para sahabat. Masya Allah dah, kisahnya kok sama lagu. Tidak mengapa ya teman-teman, diawali dengan sedikit lagu ya. Nah, suatu saat ketika Khalifah Umar sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di bawah pohon kurma, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda yang sedang mengapit satu pemuda. Oh, jadi tiga pemuda. Tiga pemuda, yang satunya itu diapit begini sama dua orang pemuda. Nah, salah satu dari pemuda yang mengapit ini berteriak-teriak kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah kepada laki-laki ini. Umar kemudian dengan sigap mendatangi ketiga pemuda ini. Pemuda yang dua ini yang mengapit seorang pemuda ini, raut mukanya kelihatan marah, matanya berbinar merah. Amirul Mukminin kemudian bertanya kepada ketiga pemuda ini, ada apa? Apa yang sedang terjadi pada kalian? Wahai Amirul Mukminin, tegakkan hukum Allah kepada pemuda ini. Dia telah membunuh ayah kami. Kami sebagai putranya menuntut balas kepada pemuda ini. Teman-teman, Amirul Mukminin sedikit terkejut mendengar bahwa laki-laki yang diapit ini telah membunuh ayah dari dua orang laki-laki yang mengapitnya. Kemudian Amirul Mukminin bertanya kepada laki-laki yang sedang diapit ini. Wahai pemuda, apakah benar yang dikatakan oleh kedua pemuda ini? Iya, Amirul Mukminin. Aku telah membunuh ayah kedua pemuda ini. Betul kan Amirul Mukminin? Kau sudah mendengarnya sendiri dari pemuda ini. Laki-laki yang satunya pun menyahut. Wahai Amirul Mukminin, kami ingin menuntut balas atas kematian ayah kami atas pemuda ini. Amirul Mukminin melihat kepada laki-laki yang diapitnya, laki-laki yang kelihatan soleh. Wahai pemuda, mengapa kau membunuh ayah dari kedua orang laki-laki ini? Hai Amirul Mukminin, aku adalah seorang pemuda yang diutus oleh kaumku untuk menyelesaikan sebuah muamalah di kota ini. Maka aku berangkatlah dari tempatku menuju kota ini. Kemudian sesampai di kota ini, aku ikat ontakku pada sebuah tiang. Dan kemudian aku pun melaksanakan amanah-amanah umatku yang dibebankan kepadaku. Tapi setelah aku kembali ke tempat ontaku, aku lihat ada seorang laki-laki yang menyembelih ontaku. Aku marah melihat ontaku disembelih orang laki-laki itu yang tak lain adalah ayah dari dua pemuda ini. Maka aku langsung membunuh ayah mereka. Aku tidak tahu kalau ayah mereka itu memburu untaku, karena untaku telah masuk ke dalam kebun mereka dan merusak kebunnya. Aku menyesal, wahai Amirul Mukminin. Wahai pemuda, apakah kau tidak memaafkan laki-laki yang sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kekhilafannya? Tidak Amirul Mukminin, tidak. Kami sangat menyayangi ayah kami. Kami tidak akan memaafkannya. Kami menuntut hukuman Allah atasnya.
Kisaslah dia, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah dia. Betul Amirul Mukminin. Kami menuntut balas atas kematian ayah kami. Kami ingin dia dikisas. Masya Allah. Amirul Mukminin tidak bisa berkata-kata apa lagi. Karena memang hukum Allah harus ditegakkan. Sementara masyarakat yang ada di sana, yang ikut mendengarkan, turut juga menuntut. Iya, Amirul Mukminin, kisah pemuda itu yang telah membunuh ayah kedua orang itu. Betul, betul. Kisah wahai Amirul Mukminin, kisah dia. Amirul Mukminin kemudian berpikir sejenak. Dan setelah merenung sejenak, kemudian Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin bertanya kepada laki-laki ini. Wahai pemuda, bagaimana menurutmu? Mereka menuntut balas kepadamu atas kematian ayah mereka yang telah kau bunuh dengan hukum qisas. Wahai Amirul Mukminin, laksanakan qisas itu, wahai Amirul Mukminin. Tapi aku ada satu permintaan, wahai Amirul Mukminin. Apa permintaanmu? Wahai Amirul Mukminin, izinkanlah aku untuk menyelesaikan urusan umatku yang belum aku selesaikan. Izinkan, wahai Amirul Mukminin. Tidak bisa, wahai Amirul Mukminin. Kalau dia kita kasih kesempatan untuk pergi, bagaimana kalau dia tidak kembali? Betul, wahai Amirul Mukminin. Kami tidak akan melepaskan dia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menarik nafas. Wahai pemuda, apakah kau tidak punya sanak kerabat di sini yang bisa kau jadikan jaminan ketika aku izinkan untuk melaksanakan amanah umatmu yang belum kau laksanakan? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku di sini tidak punya siapa-siapa. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu seandainya aku mati dengan membawa amanah di pundakku, amanah dari kaumku yang belum aku laksanakan? Bagaimana menurutmu, wahai Amirul Mukminin? Selagi Umar bin Khattab berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena masalah ini bukan masalah yang sembarangan, bukan masalah yang kecil, tapi masalah pembunuhan. Dan ketika laki-laki ini hendak dikisos, dia masih mempunyai sebuah amanah yang ingin dilaksanakannya sebelum hukuman kisos itu dilakukan. Tapi laki-laki ini tidak mempunyai siapa-siapa sebagai jaminan. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah Amirul Mukminin kemudian melepaskan laki-laki ini? Nah, jangan dipotong, Tanda. Oh, nggak boleh dipotong sih, biar penasaran teman-teman. Aja Tanda, aku ini di sini tuh dari tadi mendengarkan. Oke, baiklah. Nggak boleh dipotong. Jangan, kadang penasaran nih. Baik. Amirul Mukminin ketika itu berpikir, teman-teman. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba dari barisan orang-orang yang ikut mendengarkan percakapan mereka, ada seorang laki-laki yang berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, aku yang akan menjadi saksinya." Umar bin Khattab seketika menoleh ke arah datangnya suara itu. "Wahai Salman, kau jangan sembarangan menjadi penjamin laki-laki ini." "Wahai Amirul Mukminin, aku bersungguh-sungguh, aku bersedia menjadi penjamin laki-laki ini." "Salman, ini bukan urusan sembarangan, ini urusan nyawa. Kau jangan sembarangan, kau baru mengenal laki-laki ini."
Wahai Amirul Mukminin, aku baru mengenalnya seperti engkau baru mengenal laki-laki ini. Kalau engkau melihatnya, percaya bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang solih, maka aku pun seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Aku percaya pada laki-laki ini. Dia akan menepati janjinya. Aku percaya pada laki-laki ini bahwa dia adalah laki-laki yang solih. Amirul Mukminin menghela nafas. Sahabat Rasulullah yang paling utama. Sahabat Rasulullah yang paling mulia. Yang mulia sama seperti Umar bin Khattab sebagai sang khalifah. Menjadikan dirinya sebagai penjamin laki-laki yang akan dikisos. Namun Amirul Mukminin tidak punya pilihan lain. Amirul Mukminin menghargai apa pendapat dari Salman. Maka kemudian Amirul Mukminin berkata kepada laki-laki itu, wahai laki-laki, pergilah kau menunaikan amanah kaummu yang belum kau selesaikan. Aku beri kau waktu tenggang 3 hari. Selesaikanlah urusan kaummu yang ada pada pundakmu. Selesaikanlah amanah itu. Setelah itu, kembalilah kau untuk melaksanakan kisos. Hai Amirul Mukminin, terima kasih atas tenggang waktu yang kau berikan padaku. Wahai sahabat Salman, terima kasih kau sudah mau menjadi penjaminku. Aku berjanji, aku akan menepati waktu. Aku akan datang dalam 3 hari ini. Akan aku selesaikan dulu urusan umatku yang ada pada pundakku ini. Maka kemudian teman-teman, laki-laki ini dilepas oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. 2 orang pemuda yang kisosnya memandanginya seakan dia takut bahwa pembunuh ayahnya akan lari begitu saja. Dan orang-orang yang ada di sekitar begitu khawatir terhadap Salman Al-Farisi yang telah menjaminkan dirinya sebagai penjamin dari pemuda yang belum dikenalnya. Pemuda yang baru dikenalnya. Maka kemudian tenggang waktu 3 hari diberikan kepada laki-laki itu. Terus laki-lakinya itu kembali apa enggak dah? Laki-lakinya kembali apa enggak ya? Ya mestilah muda laki itu. Teman-teman siap? Masya Allah. Mon kepo nih teman-teman. Kisahnya minta dilanjutkan terus. Iyalah, tentu teman-teman di rumah juga menunggu. Baik teman-teman. Sehari berlalu. Laki-laki itu juga belum datang. Matahari bersinar. Terbit dari timur sampai tenggelam di ufuk barat. 1 hari sudah berlalu. Laki-laki itu belum juga datang. Keesokan harinya, hari kedua pun tiba. Seperti kemarin, matahari terbit dan sampai tenggelam pun, laki-laki ini tak nampak juga. Hari kedua tenggang waktu yang diberikan sudah berlalu. Loh, hari ketiga dah. Betul, sampai hari ketiga, matahari pun terbit dari timur. Bersinar dengan cerah sampai kemudian matahari ini hampir tenggelam di ufuk barat. Laki-laki ini juga belum nampak. Umar bin Khattab sebagai sang khalifah sudah mulai khawatir. Umar mondar-mandir sana kemari memikirkan bagaimana nasib Salman Al-Farisi kalau sampai dia harus dikisos sebagai pengganti dari laki-laki itu. Begitu pula dengan penduduk yang ada di situ. Mereka mulai terisak-isak. Mereka mulai sedih memikirkan nasib dari Salman Al-Farisi. Bagaimana nasib Salmannya hari ini? Pemuda itu tidak datang juga. Wah, kalau begitu bisa-bisa Salman hari ini mati. Salman kan sahabat Rasulullah yang baik. Iya, aku juga tidak tega melihat Salman harus ditumbalkan menggantikan laki-laki itu. Semuanya bersedih teman-teman. Namun
Salman dengan tenang berjalan ke tempat Kisos. Salman sudah siap menggantikan pemuda ini untuk dihukum Kisos. Ya Allah dah, lah mati Salmannya dah. Aku gak tega dah. Masya Allah, kok gak tega? Iya, Salman kan baik dah. Masya Allah, baik teman-teman. Bunda juga ikut sedih kalau Salman juga. Bunda ini kalah. Ya tentunya sedih. Iya, aku ya sedih. Bagaimana kalau seandainya sahabat Salman ini akhirnya di Kisos? Teman-teman, bagaimana ya? Jadi sedih nih Bunda. Aku juga jadi sedih. Teman-teman, Bunda mau nangis dulu ya. Kok nangis minta waktu? Mau tahu bagaimana nasib Salman, teman-teman? Mau tahu apakah Salman jadi di Kisos? Bunda minta waktu nangis dulu ya. Nangis minta waktu. Bunda minta waktu teman-teman nangis dulu ya. Sebentar sampai lewat ini iklan-iklan ini Bunda tak nangis dulu ya. Kisahnya dilanjutkan setelah yang satu ini ya. Bunda minta waktu mau nangis dulu. Sudah dah, masa nangisnya terus. Alhamdulillah sudah minta waktu nangis tadi. Nangis kok gitu. Masya Allah. Teman-teman, siap. Iya, Masya Allah. Kita lanjut ya kisahnya ya. Bagaimana dengan nasib Salman Al-Farisi? Masya Allah, Salman ini sahabat Rasulullah yang luar biasa. Suatu saat nanti biidnillah, semoga Allah izinkan ya, Bunda bisa berkisah tentang Salman Al-Farisi. Masya Allah, beliau ini sahabat yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau seandainya sahabat ini kemudian, jangan dah, jangan, di Kisos. Salman teman-teman dengan tegap, dengan hati tenang, dengan raut wajah yang tenang pula berdiri di tempat dilaksanakan Kisos. Sementara Khalifah Umar bin Khattab semakin khawatir. Dia tidak tega melihat Salman Al-Farisi. Khalifah Umar pun menunduk. Hatinya sedih. Namun tiba-tiba lihat dari sana. Mana dah? Pura-puranya dari arah sana, dari kejauhan kelihatan seorang laki-laki jatuh, terseok-seok, berlari terseok-seok. Dia jatuh lagi. Tunggu, tunggu, jangan laksanakan Kisos. Tunggu, tunggu. Mendengar suara itu, sontak Khalifah Umar bin Khattab yang tadinya tertunduk melihat datangnya arah suara. Itu dia ternyata datang. Dia ternyata menepati janjinya. Semua orang memandang pada laki-laki yang baru datang. Benar, ternyata dia adalah laki-laki yang harus dikisos. Dia adalah laki-laki yang telah membunuh ayah dari kedua pemuda yang menuntutnya kemarin. Ternyata dia datang. Hai Amirul Mukminin, maafkanlah aku kalau aku datang terlambat. Jangan kisos Salman, jangan kisos Salman Al-Farisi. Aku datang memenuhi janjiku, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, wahai pemuda, kenapa kau datang menepati janjimu? Bisa saja kau tidak usah datang ke sini karena kami tidak tahu di mana tempatmu. Bisa saja kau lari ke tempat yang jauh agar kami tidak bisa mengkisosmu. Tidak Amirul Mukminin, tidak.
Aku harus menepati janjiku. Aku tidak mau suatu saat nanti orang-orang berkata bahwa seorang muslim tidak menepati janjinya. Aku tidak ingin orang muslim mendapatkan label buruk bahwa dia tidak menepati janjinya. Aku sebagai seorang muslim, aku datang wahai Amirul Mukminin untuk menepati janjiku. Wajah Amirul Mukminin begitu terharu melihat apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Matanya berkaca-kaca. Kemudian Amirul Mukminin ganti menatap sahabat Salman Al-Farisi. Wahai Salman, kenapa pula kau bersedia menjadikan pengganti, penjamin dari laki-laki yang belum kau kenal ini? Wahai Amirul Mukminin, aku sebagai seorang muslim, aku ingin memberitahukan, menjadikan contoh kepada semuanya bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Sesama muslim harus tolong menolong. Kalau aku tidak mau menjadi penjamin laki-laki ini, aku tidak ingin nanti muslim dikatakan tidak peduli kepada saudaranya, tidak mau mengerti kesulitan saudaranya, tidak mau menolong saudaranya. Tiba-tiba dari arah belakang berteriak pula kedua orang anak laki-laki dari orang yang telah dibunuh oleh pemuda ini. Allahu Akbar! Wahai Amirul Mukminin, saksikanlah saat ini juga aku sudah memaafkan pemuda ini. Aku memaafkannya, wahai Amirul Mukminin. Jangan kau kisos dia. Sementara saudaranya pun ikut berkata, betul Amirul Mukminin, wahai Khalifah. Jangan kau kisos laki-laki ini. Kami sudah memaafkannya. Kami memaafkan atas kesalahannya. Amirul Mukminin berkaca-kaca matanya, bertanya pada kedua laki-laki itu. Kenapa? Kenapa kau berdua akhirnya memaafkan dia? Padahal sebelumnya kau sudah menuntut kisos atasnya. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin dikatakan sebagai seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Aku tidak ingin dikatakan nanti suatu saat muslim itu egois. Muslim itu tidak mau memaafkan. Muslim itu keras kepala. Muslim itu hatinya keras. Aku tidak ingin dikatakan seperti itu. Seorang muslim berhak memaafkan kesalahan saudaranya. Aku juga, wahai Amirul Mukminin. Kalau dia sudah meminta maaf pada Allah, aku juga sesama muslim. Aku harus memaafkannya. Saat ini aku telah memaafkannya, wahai Amirul Mukminin. Kami berdua sudah memaafkannya. Masya Allah. Ya, akhirnya berarti Salman tidak jadi dikisos ya Anda? Tidak jadi dikisos. Salman akhirnya teman-teman terbebas dari kisos yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin karena dia telah berani menjadikan dirinya sebagai penjamin laki-laki pemuda itu. Dan pemuda itu pun, pemudanya juga nggak dikisos. Enggak, pemudanya pun tidak jadi dikisos karena pemuda ini sudah dimaafkan oleh putra-putra dari laki-laki yang dibunuhnya. Ya Allah dah, begitu indah ya kalau sesama muslim saling memaafkan. Betul sekali, begitu indah hidup ini, Masya Allah. Kalau di antara sesama muslim saling memaafkan kesalahan satu sama lainnya.
Seperti kisah ini. Kisah seorang laki-laki yang dengan tidak sengaja dia telah membunuh seorang laki-laki tua yang telah membunuh ontanya. Dan ketika putra-putranya menuntut balas untuk menegakkan hukum Allah atas laki-laki ini dengan hukuman qisas. Namun setelah melihat kesungguhan, kesolihan dari pemuda yang akan dikisos ini, kedua anak laki-laki itu memaafkan kesalahan dari pemuda yang telah membunuh ayahnya. Masya Allah, indah banget ya hidup ini kalau seperti itu. Tidak ada dendam, gak ada dendam, gak ada permusuhan ya, betul. Saling memaafkan. Sama seperti kita di saat Syawal, bulan Syawal, di saat hari raya. Yuk kita maafkan semua kesalahan teman-teman kita. Kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa marah yang ada di dada kita terhadap teman kita, terhadap sesama muslim yang lainnya. Kita maafkan mereka sebagaimana mereka seperti terlahir kembali sebagai bayi yang tidak membawa dosa. Masya Allah, indah banget ya kalau kita maafkan teman kita ya. Saling memaafkan. Kita juga punya kesalahan sama orang lain tentunya. Masa gak punya kesalahan? Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Masya Allah. Dan ketika orang lain juga memaafkan kita, Masya Allah senang sekali kan kita. Jadinya kita juga tidak punya dosa kepada mereka. Nah teman-teman, siap. Itulah kisah tentang seseorang pemuda yang menepati janjinya. Oh alah, tak pikir tadi itu menepati janji untuk traktir khalifah. Bukan ya, ternyata dugaannya bonbon tidak tepat teman-teman. Terus aku juga mengira teman-teman bahwa laki-laki itu berjanji menepati janji untuk jalan-jalan sama khalifah. Ternyata bukan ya, Masya Allah. Nah, sore hari ini itu yang bisa Bunda kasihkan, kisah yang luar biasa, kisah yang tentunya banyak ibrah di dalamnya teman-temannya, untuk sebagai pengetahuan buat kita. Bahwa memang ketika Khalifah Umar memimpin, ternyata ada suatu peristiwa yang bisa kita jadikan ibrah. Kita ambil hikmah di sana bahwa seorang laki-laki, seorang muslim pada umumnya, satu harus menepati janjinya. Sebagaimana seorang laki-laki yang mendapat hukuman qisas, yang dapat tenggang waktu 3 hari, dia benar-benar datang menepati janjinya. Padahal bisa saja dia melarikan diri karena memang tidak ada orang yang tahu di mana keberadaannya. Tapi tidak. Seorang muslim harus menepati janji. Yang kedua, seorang muslim harus berempati, harus berani membantu temannya. Ya, berempati kepada temannya, membantu kepada temannya, kemudian mempercayai temannya karena memang temannya adalah orang yang solih. Yang ketiga adalah sebagai muslim harus saling memaafkan, tidak boleh menyimpan dendam. Nah, mungkin sore hari ini itu yang bisa Bunda sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat terutama buat diri Bunda sendiri. Dan yang baik-baik datanya dari Allah, yang salah datanya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan yang Bunda perbuat, baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan, baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak Bunda sengaja, baik yang mulai dari awal tadi sampai akhir ini. Dan senantiasa mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik teman-teman semua, insya Allah biidznillah kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Nah, tentunya dengan kisah-kisah yang lainnya teman-teman. Jangan lupa pantengin terus Suara Gersik. Iya, Masya Allah. Ilalika teman-teman. Namun sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah, kita tutup pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilalika teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.